Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Kembali lagi dengan Ustazah Nia pada KBM hari ini. Nah, tadi kita sudah melakukan presensi secara virtual menggunakan Google Meet. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah presensi menggunakan Google Meet. Dan semoga anak-anak yang belum bisa mengikuti presensi pada hari ini dapat mengikuti presensi secara virtual di hari berikutnya. Nah, hari ini sebelum kita belajar mapel matematika, Ustazah Nia mengajak anak-anak untuk pemanasan agar kita tidak tegang dalam belajar pada hari ini. Nah, sekarang anak-anak bisa berdiri semua. Yuk kita berdiri. Silahkan gerakkan kedua tangannya dalam hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang gerakkan kaki kiri berputar ke luar, hitungan 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang diputar ke dalam, hitungan 4 juga. 1, 2, 3, 4. Sekarang gantian kaki kiri, diputar keluar, hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Sekarang diputar ke arah dalam, hitungan keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang putar kepalanya, hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah ya, sekarang kita sudah pemanasan. Nah, sekarang kita langsung saja ke materi hari ini, yaitu tentang kelipatan dan faktor bilangan serta kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Selanjutnya, yang pertama kita akan belajar mengenai kelipatan dan faktor bilangan. Ada apa saja? Kelipatan bilangan dan faktor bilangan. Yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan bilangan yaitu kelipatan suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, anak-anak bisa dilihat contohnya. Ada soal, tentukan bilangan kelipatan 2. Maka caranya yaitu bilangan tersebut, berarti itu 2, dikalikan dengan bilangan asli. Bilangan asli itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang pertama itu 1 kali 2 yaitu 2. 2 kali 2 itu adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8, dan seterusnya. Jadi 2, 4, 6, 8, dan 10 merupakan bilangan kelipatan 2. Selanjutnya yaitu kelipatan bilangan namun dengan cara menggunakan garis bilangan. Kita bisa lihat contohnya. Ini ada soal, tentukan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Berarti meloncat 3 kali. 1, 2, 3. Ada 3. Meloncat 3 kali lagi. 1, 2, 3. Ada 6. Meloncat 3 lagi. 1, 2, 3. Ada 9. Meloncat 3 lagi. 1, 2, 3. Ada 12. Jadi 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama berapa? Ada 3, ada 6, ada 9, dan 12. Selanjutnya yaitu faktor bilangan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut.
Ini ada contoh soal, yaitu tentukan faktor dari 10. Penyelesaian faktor dari 10 itu kita bisa mencari dengan cara dibagi dengan bilangan asli yang hasilnya nanti habis. Tidak habis itu berarti tidak ada sisa atau tidak ada koma. Yang pertama itu 10 dibagi 1, hasilnya 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Kalau 10 dibagi 3 gimana Ustazah? Nggak bisa, karena apa? 10 dibagi 3 itu tidak habis, tidak bisa. Jadi, tidak digunakan. Kalau dibagi 4 Ustazah, sama. 10 dibagi 4 itu tidak habis, masih sisa 2, jadi tidak bisa. Selanjutnya itu 10 bagi 5, sama dengan 2. Tidak ada sisa. Dan 10 dibagi 10 yaitu 1. Atau bisa juga dengan cara seperti ini pada gambar di samping. Yaitu caranya 1 dikalikan 10 itu hasilnya 10. Kita cari lagi bilangannya ada 2. 2 kali 5 itu 10. Jadi penyelesaiannya tidak hanya menggunakan cara ini saja, tapi juga dapat dengan tabel seperti ini. Jadi faktor dari 10 ada berapa saja? Ada 1, ada 2, ada 5, dan ada 10. Kalau cara tabel seperti ini, itu yang ditulis sebagai faktor dari bilangan 10 atau dari 10 yaitu ada 1, 2, 5, dan 10. Selanjutnya yaitu faktor bilangan. Dari 24 itu sama caranya dengan yang 10 tadi. 24 dibagi 1, 24 dibagi 2, 12. Ada 24 dibagi dengan 3 yaitu 8 dan seterusnya hingga 24 dibagi 24 yaitu 1. Selanjutnya juga bisa menggunakan dengan cara tabel seperti yang Ustazah Nia jelaskan tadi. Sama itu jika bilangan aslinya 1, maka 1 dikalikan 24 hasilnya 24. Selanjutnya yaitu bilangan asli 2 dikalikan 12 yaitu 24. Lalu bilangan asli 3 dikali 8 yaitu 24. Dan 4 dikalikan 6 yaitu 24. Maka faktor dari 24 itu mana saja yang bisa ditulis, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Selanjutnya yaitu kelipatan dan faktor persekutuan bilangan. Yang pertama ada kelipatan persekutuan, yang kedua ada faktor persekutuan, dan yang ketiga ada bilangan prima dan faktor prima. Yang pertama yaitu kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Di sini ada cara satu, yaitu dengan bagaimana? Dengan mengalikan setiap bilangan dengan bilangan asli berurutan. Kemudian tentukan kelipatan yang sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan 3 dan 4. Maka kita lihat di sini kelipatan 3 terlebih dahulu. 3 itu kita tulis 3 kali 1 yaitu 3. 3 dikalikan 2 yaitu 6. 3 dikalikan 3 9. 3 dikalikan 4 12. 3 dikalikan 5 15. 3 dikalikan 6 18. 3 dikalikan 7 21. 3 dikalikan 8 24. 3 dikalikan 9 27. 3 dikalikan 10 ada 30. Dan 3 dikalikan 11 33. 3 dikalikan 3 dikalikan 12 yaitu 36. Sekarang kita lihat kelipatan 4. Sama, 1 dikali 4 adalah 4. 2 dikali 4 itu 8. 3 dikali 4 12.
4 dikali 4, 16. 4 dikalikan 5, 20. 4 dikalikan 6, 24. 4 dikalikan 7, 28. 4 dikalikan 8, 32. Dan 4 dikalikan 9, 36. Nah, kita cari mana angka yang sama, bilangan yang sama. Kita cari itu ada 12, ada 24, dan ada 36. Jadi, kelipatan persekutuan dari 3 dan 4 adalah 12, 24, dan 36. Selanjutnya cara kedua, itu kita bisa menggunakan garis bilangan. Jadi, ada contoh tentukan kelipatan persekutuan 2 dan 4. Maka seperti tadi, kita membuat garis bilangan dari 0 sampai dengan 12 atau lebih. Yang pertama itu kita meloncat 2 karena kelipatan persekutuan dari 2. Kita melompat 1, 2, lalu melompat berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Tadi melompat 2 jatuh di 2, melompat 4 jatuh di 4. Selanjutnya melompat lagi 2. 1, 2, itu 6. Dari sini melompat 4. 1, 2, 3, 4. Ada 8. Dan selanjutnya melompat 2 lagi. 1, 2. Ada 10. Lalu melompat 4. 1, 2, 3, 4. Ada 12. Nah, bilangan yang dilingkari merupakan bilangan kelipatan 2 yang juga merupakan kelipatan 4. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, dan 12. Karena apa? Tadi ini kelipatan 2 jatuh di 4, ini kelipatan 4 jatuh di 4, sama. Jadi dilingkari. Ini juga sama, dari 6 ke 8 itu melompat 2, dari 4 ke 8 melompat 4 jatuhnya di 8, lalu dari 10 melompat 2 ke 12, dan dari 8 melompat 4 ke 12 juga. Jadi 12 dilingkari. Jadi kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah 4, 8, dan 12. Bisa seterusnya. Jika garis bilangan ini lebih panjang lagi, maka akan ketemu dengan bilangan yang lainnya. Selanjutnya yaitu faktor persekutuan. Faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 6 dan 16 dan 20. Nah, jadi kalau kelipatan itu dikali dengan bilangan asli, kalau faktor persekutuan itu dibagi dengan bilangan asli juga yang habis dibagi. Jadi tidak boleh sisa. Nah, contoh, faktor dari 16 itu jika kita lihat itu bisa 16 dikali 1 atau 16 dibagi 1 itu habis ya, jadi ada 1. 16 dibagi 2 juga habis, 16 dibagi 4 juga habis. Bagaimana Ustazah dengan dibagi 5? Kalau dibagi 5 tidak habis karena masih sisa berapa? 16 dibagi 5 itu kan 3 sisa 1, nggak bisa. Jadi dibagi 6 juga nggak bisa, dibagi 7 nggak bisa, maka dibagi 8 berapa? 2. Dan dibagi bilangan itu sendiri yaitu 16. Lalu faktor dari 20 itu berapa? Ada 1, ada 2, 4, 5, 10, dan 20. Jadi faktor persekutuan dari 16 dan 20 adalah ada 1, 2, dan 4. Jadi yang sama. Faktor dari 16 dan 20 yang sama itu merupakan faktor persekutuan dari dua bilangan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang bilangan prima dan faktor prima. Yang pertama yaitu tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan 1 dan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya,
yaitu 2. 2 hanya bisa dibagi dengan 2 dan juga 1. Ada 3, 5, 7, ada 11, 13, 17, 19, 23, dan seterusnya. Jadi anak-anak itu harus hafal bilangan prima dari 2 sampai dengan 100. Nanti anak-anak menghafal agar ketika ada soal, anak-anak mudah untuk mengerjakannya. Yang kedua yaitu faktor prima. Apa itu faktor prima? Faktor prima yaitu suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Contoh, faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, ada 6, 9, dan 18. Jadi faktor prima dari 18 yang mana? Yang faktor prima 1, 2, 3, 6, 9, dan 10 yang merupakan faktor prima ada apa aja? Ada angka 2 dan juga angka 3. Jadi faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Selanjutnya yaitu faktorisasi prima. Apa itu Ustazah faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian dengan bilangan-bilangan prima. Contoh, 40 dibagi dengan bilangan prima terkecil dulu berapa? Yang bisa 2. Hasilnya 20. 20 dibagi 2, 10. 10 dibagi 2 yaitu 5. Sekarang yang 60. 60 dibagi 2 itu 30. Lalu 30 dibagi 2 ada 15. 15 dibagi 3 yaitu 5. Nah, ini namanya yaitu pohon faktor. Nah, sekarang faktorisasi prima dari 40 itu berapa saja? 2 dikali 2 dikali 2 dikalikan 5. Atau bisa ditulis 2 dipangkatkan berapa ini? 1, 2, 3. 2 dipangkat 3 dikalikan 5. Lalu faktorisasi prima dari 60 berapa Ustazah Nia? Itu ada 2 dikali 2 dikali 3 dan dikalikan 5. Atau bisa dituliskan 2-nya ini ada 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 dikali 3 dikalikan 5. Nah, itu tadi adalah tentang faktorisasi prima. Nah, ini tadi adalah pembelajaran matematika pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila Ustazah dalam menjelaskan ada salah kata maupun kurang jelas. Anak-anak, nanti anak-anak bisa membaca buku paket yang telah Ustazah Nia bagikan ketika terima rapor. Jadi anak-anak bisa dibaca, itu ada di buku paket. Dan jangan lupa, walaupun belajar di rumah, anak-anak tetap harus menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Jika bermain, jangan lupa untuk memakai masker dan jangan jauh-jauh dari lingkungan rumah. Dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Sekian dari Ustazah Nia pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.